kami akan menjelaskan tentang model-model yang ada di dalam pengambilan keputusan. Namun, sebelum masuk ke penjelasan tentang macam-macam model pengambilan keputusan, kalian udah pada tahu belum sih apa itu model pengambilan keputusan? Nah, jadi model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru jika perlu. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Gimana nih? Pasti kalian udah paham kan apa itu pengertian model pengambilan keputusan? Berikut, kami akan jelaskan 13 model pengambilan keputusan. Yuk kita dengarkan penjelasannya, check it out. Model pengambilan keputusan yang pertama yaitu pengambilan keputusan secara rasional, merupakan pengambilan keputusan melalui pendekatan rasional atau melakukan rasionalisasi menggunakan logika. Nah, model ini sangat memperhatikan konsistensi dan memaksimalkan hasil yang seringkali terjadi adanya batasan spesifik sehingga dilakukannya analisis situasi dan analisis keputusan. Nah, yang kedua ada model inkremental, merupakan model pengambilan keputusan yang sangat menghindari masalah yang harus dipertimbangkan. Sehingga model ini banyak digunakan oleh para pejabat pemerintahan dalam pengambilan keputusannya. Baiklah, selanjutnya nomor 3 yaitu model agregatif. Jadi model ini juga biasa disebut dengan metode agregatif. Jadi model ini biasanya digunakan oleh para konsultan dan para tim staff yang ingin merumuskan kebijakan-kebijakan politik. Jadi gitu, inilah yang disebut dengan model agregatif. Selanjutnya nomor 4 yaitu model keranjang sampah. Nah, jadi model ini menolak model rasional, bahkan rasional inkremental yang cenderung lebih sederhana sekalipun. Jadi model ini lebih tertarik pada karakteristik yang ditampilkan pada pengambilan keputusan, pada isu yang bermacam-macam dari para partisipan dalam pengambilan keputusan dan pada masalah yang timbul saat itu. Jadi model ini cenderung menolak model rasional gitu. Baiklah, selanjutnya model yang kelima yaitu model pengamatan terpadu atau mixed scanning. Jadi model pengamatan terpadu ini dalam penggunaannya merupakan suatu usaha untuk menghindari tingkat realitas tinggi yang dituntut oleh model-model optimasi. Nah, jadi model mixed scanning ini berarti bahwa setiap kali seorang pengambil keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah tertentu, suatu keputusan pendahuluan harus dibuat tentang sampai sejauh mana berbagai sarana dan prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan gitu. Nah, para ahli berpendapat juga bahwa penggunaan model ini, keputusan-keputusan yang fundamental itu dibuat setelah terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap berbagai alternatif yang paling relevan, yang kemudian dikaitkan dengan tujuan dan sasaran organisasi gitu. Nah, selain itu juga model pengamatan terpadu juga memperhitungkan tingkat kemampuan para pembuat keputusan yang berbeda-beda. Nah, jadi secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar kemampuan para pembuat keputusan untuk memobilisasikan kekuasaannya guna mengimplementasikan keputusan-keputusan mereka, maka semakin besar keperluannya untuk melakukan scanning dan semakin menyeluruh scanning itu. Nah, semakin efektif juga pengambilan keputusan yang akan diambil gitu. Nah, jadi itulah apa yang dimaksud dengan model pengamatan terpadu atau mixed scanning ini. Yang keenam, model optimasi. Sasaran yang ingin dicapai dengan model optimasi adalah bahwa dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, organisasi memperoleh hasil terbaik yang paling mungkin dicapai. Yang ketujuh, model satisficing. Model satisficing berarti pengambil keputusan memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal, dengan tidak berusaha untuk mengejar seluruh alternatif untuk mengidentifikasi solusi tunggal untuk memaksimalkan pengembalian ekonomi. Yang ke-8 ini model teoritis. Pada hakikatnya model ini berarti bahwa faktor-faktor internal yang terdapat dalam diri seorang pengambilan keputusan itu lebih berpengaruh dibandingkan faktor eksternal. Dalam arti kata lain, seorang pemimpin ini pada dasarnya mendasarkan setiap keputusannya terhadap konsep-konsep yang dimilikinya berdasarkan persepsi sendiri tentang situasi problematika yang terjadi. Dalam praktek model ini digunakan apabila seorang mengambil keputusan ini tidak tersedia kemampuan untuk melakukan
pendekatan matematikal atau apabila seorang pengambilan keputusan ini tidak tersedia kemampuan untuk memanfaatkan berbagai sumber organisasional untuk melakukan pengkajian yang sifatnya kuantitatif. Sedangkan 9, model pengambilan keputusan berdasarkan perilaku ini merupakan model yang didasarkan pada seberapa jauh keputusan yang dapat memberikan kepuasan. Model ini juga mempertimbangkan dan keputusan atas dasar rasional kontekstual dan rasional respektif. Rasional kontekstual ini artinya pengambilan keputusan ini tidak hanya didasarkan kepada surat atau tekstual, tetapi juga berdasarkan ketentuan yang tersirat atau kontekstual. Model pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Banyak sekali keputusan yang diambil dari wewenang yang dimiliki. Setiap orang yang menjadi pemimpin organisasi tentu mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan agar terjalannya suatu kegiatan di organisasinya tersebut. Adapun keuntungan dari pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Yang pertama yaitu banyaknya diterima oleh bawahan. Yang kedua yaitu memiliki otentisitas. Dan yang ketiga juga karena didasari wewenang maka biasanya keputusan tersebut bersifat permanen atau mutlak. Itu model pengambilan keputusan Carnegie, yang dimana model ini lebih mengakui pada kepuasan, kebatasan rasional, dan koalisi organisasi. Yang dimana model ini menggambarkan pengambilan keputusan yang berlangsung di lingkungan yang tidak stabil, yang dimana informasinya sulit didapatkan, informasi tidak didukung, dan seringkali memiliki sifat yang ganda. Yang dimana model ini juga menggambarkan proses pengambilan keputusan secara real life atau secara langsung, yang dimana manajer dihadapkan kepada keterbatasan proses atau pengelola informasi. Itu juga dikarenakan faktor rasionalitas yang terbatas. Maka dari itu model ini sangat berbeda dengan model pengambilan keputusan rasional. 12. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta atau data. Keputusan yang diambil dengan berdasarkan fakta, data, atau informasi relevan yang memadai seringkali merupakan keputusan yang sehat dan baik. Namun, juga merupakan fakta bahwa untuk mendapatkan data informasi yang valid merupakan sesuatu yang sulit. Terlebih, bila tidak memiliki sistem informasi yang baik. Sekalipun memiliki sistem informasi yang baik, kadangkala kita masih juga mengalami kesulitan dalam hal penyediaan data informasi yang relevan dan terpercaya untuk kepentingan pengambilan keputusan. Yang ke-13, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Sebagaimana kata pepatah bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Demikian halnya dengan pengambilan keputusan. Seseorang bisa saja mengambil keputusan berdasarkan pengalamannya dalam menghadapi masalah yang serupa. Namun, tanpa kita sadari, kadangkala masalah yang serupa juga belum tentu bisa kita selesaikan dengan solusi yang sama. Atau bahkan bisa menghasilkan dampak yang sama seperti yang masa lalu. Setiap model pengambilan keputusan memiliki kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana kita memilih. Model manakah yang tepat untuk kita pakai? Sekian penjelasan dari kami mengenai model pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat dan terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa.